Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a ahla ta'atihi bifadlih wa khaffada ahla al-ma'siyati wal ghaflati bi'adlih. Wassalatu wassalamu ala man nasabahu Allahu lirrisalatil 'ammah wa ala alihi wa sahbihi alladhina tabi'uhu hiraban wa salaman ma'amtila'i qulubihim bil mahabbati tammah amma ba'd faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita semua senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita masih senantiasa melaksanakan kewajiban kita, terutama berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Di situ terdapat sebuah potongan kalimat warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan perlahan-lahan. Didukung juga dalam Quran surah Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu karena hendak tergesa-gesa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kita akan belajar tentang tajwid, yaitu membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Apa itu tartil? Tartil itu adalah i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu. Pada intinya yang dimaksud dengan tartil itu adalah kita sebagai qari atau pembaca itu menunaikan segala hak-hak yang ada pada huruf yang kita ucapkan. Karena huruf dari alif sampai ya itu memiliki hak masing-masing sesuai dengan sifat-sifatnya. Oleh karena itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah membaca huruf ro, ya. Membaca huruf ro dengan kaidah tafkhim dan tarqiq. Tafkhimur ra wa tarqiquha, yaitu tafkhimnya huruf ro dan tarqiqnya. Tafkhim itu artinya tebal. Ro yang dibaca tebal itu disebut dengan ro tafkhim. Nah, cara membacanya ketika diucapkan itu mulut kita maju. Ro atau aru, mulutnya maju. Nah, kalau tarqiq itu tipis. Kalau kita ucapkan ro-nya itu mulut kita giginya itu agak menggigit sedikit, ya, meringis, nyengir, ir itu tarqiq. Jadi ro tafkhim itu tebal, ro tarqiq itu tipis. Kami ambil dari kitab Tuhfatul Atfal. Ini juga termasuk rujukan dalam ilmu tajwid, rujukan utama dalam ilmu tajwid. Baik, tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung masuk ke intinya. Kami bacakan dulu di dalam kitabnya. I'lam anna ar-ra'a idza kanat maftuhatan aw madmumatan tufakhamu.
ketahuilah bahwa ro ketika dia itu berharokat fathah atau dhammah tufakhamu, maka ro-nya dibaca tafkhim. Mithla rabbun wa ruziqu, seperti contoh rabbun, rabbun, itu mulut kita maju. Wa ruziqu, nah, ro yang diucapkan tebal. Kemudian wa turaqqaqu idza kanat maksuratan, dibaca tarqiq ketika dia itu berharokat kasroh, seperti contoh rijalin, rijalin, wa rizqan, itu dibaca tipis. Nah, hadza idza kanat mutaharrikatan, itu semua dari fathah, dhammah, dan kasroh itu terjadi apabila ro-nya berharokat. Nah, lalu wa amma idza kanat sakinatan, lalu adapun ketika ro-nya itu sukun, ya, sukun juga nanti termasuk ada hukum tafkhim dan tarkiknya, bukan hanya ro yang berharokat saja. Justru ini malah lebih banyak. Wa amma idza kanat sakinatan, apabila ro-nya itu sukun, maka ini dirinci. Fa in kana ma qablaha maftuhan, apabila sebelum huruf ro itu ada huruf berharokat fathah, au madmuman, atau huruf yang berharokat dhammah, fukhimat, maka ditafkhim. Seperti contoh yatin, ban, tafkhim. Urbanan, seperti itu. Nah, dilanjutkan. Wa in kana ma qablaha maksuron, tapi apabila sebelum ro sukun tersebut ada huruf yang berharokat kasroh, ruqiqat, maka dibaca tarqiq, dibaca tipis. Mithla fir'auna, contohnya adalah fir'auna. Wa miryatin, miryatin, itu seperti itu. Kemudian ada sebuah pengecualian di sini, ya. Illa idza kanat al-kasratu 'aridatan, kecuali apabila kasroh itu adalah 'aridah, ya, baru datang, maksudnya kasroh yang bukan kasroh asli. Kasroh karena tuntutan cara membaca aslinya tidak ada harokatnya. Nah, nanti akan diterangkan di belakang. Fa innaha tufakhamu, maka ketika ro didahului oleh kasroh 'aridah, maka dibaca tafkhim. Contohnya irtabtum, ya, kalimat irtabtum, ya, walaupun didahului oleh kasroh, tapi itu bukan kasroh asli. Nah, nanti kita akan mengenal yang namanya hamzah wasol, seperti alhamdu, seperti itu. Nah, yaitu hamzah yang ketika dibaca wasol diteruskan dengan lafaz sebelumnya, maka hamzahnya tidak terbaca. Bismillahirrahmanirrahim, ilhamdu, itu adalah salah satu contoh hamzah wasol. Nah, ini juga nanti termasuk hamzah wasol. Ini rutabtum. Dalam Quran surah Al-Fajr juga ada irji'i, ya. Walaupun kasroh tapi tetap dibaca tafkhim, bukan irji'i tapi irji'i, seperti itu. Wa tufakhamu qabla hurufil isti'la, ya. Ini ada lagi, ro dibaca tafkhim juga berlaku ketika ro tersebut jatuh sebelum huruf isti'la. Ro yang jatuh sebelum huruf isti'la. Ingat, ro-nya ini sukun, karena kita akan membahas setelah ini ro yang sukun semua. Ro sukun yang jatuh sebelum huruf isti'la. Huruf isti'la itu apa saja? Kha, shad, dha,
ghin, dha, ta, qaf, dha. Nah, itu huruf-huruf isti'ala ya. Kenapa disebut isti'ala? Karena dia itu menuntut mulutnya si pembaca ini naik ke atas. Ketika diucapkan itu mulut kita akan naik. Akh, aus, au, seperti itu contohnya kira-kira. Sawa'un kanat al-kasratu 'aridatan au asliyatan. Baik itu kasrohnya karena kasroh 'aridah atau kasroh asli. Ya, seperti contoh qiru bosin, qiru bosin. Nah, walaupun ro tersebut didahului kasroh, tapi setelah ro itu ada huruf isti'ala yaitu bo, maka tetap dibaca tafkhim. Qiru bosin. Atau contoh lain firu qotin, firu qotin, seperti itu. Nah, tapi ini ada ikhtilaf. Wakhtalafu fi ra'i firqin, ada firqin di situ. Fayajuzu al-wajhaini, ya boleh ada dua cara untuk membaca firqin, yaitu tafkhim karena memang setelah ro ada huruf qa yang termasuk huruf isti'ala, atau karena kasroh, huruf isti'alanya kasroh, sebelum ro juga kasroh, maka boleh dibaca tarqiq di situ. Nah, ini boleh dua. Kita akan mengenal nanti yang namanya jawazul wajhain. Boleh dibaca dua cara. Ya, boleh tafkhim, boleh tarqiq dalam kalimat ini. Firqin boleh firqin atau firqin. Seperti itu. Kemudian ada lagi ketentuan ra di sini, wa in kana ma qablaha ya'an sakinatan turaqqaqu fil waqfi. Sebelum ra sukun, ya, yang ra sukun atau ra yang dibaca sukun karena waqaf itu didahului oleh ya sukun, ya. Itu ada perincian. Yang pertama, wa in kana ma, kalau misalkan sebelum ya itu wa in kana ma qablaha ya'an sakinatan. Kalau misalkan sebelum ro yang diwaqafkan atau ro sukun itu berupa ya, maka dibaca tarqiq. Contoh khairin. Nah, khairin itu kalau misalkan diwaqafkan bacanya khair, khair. Seperti itu. Atau sairin, sair, seperti itu. Wa in kana ma qablaha sakinatan ghairul ya, kalau misalkan sebelum ro ada huruf yang sukun selain daripada ya. Nah, ini juga ada ketentuan-ketentuan lain. Fa in kana ma qabla sakinati maftuhatan aw madmumatan. Maka sebelum huruf sukun itu berupa huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka dia ditafkhim. Seperti contoh, ya ini agak bingung ya. Al-qadr, al-qadr. Jadi ada 3 huruf, ya. Ro, sebelum ro, dan sebelumnya lagi. Nah, kalau sebelum ro itu ada huruf sukun selain ya, kemudian huruf sukun itu ada huruf lagi yang berharokat fathah, maka dia dibaca tafkhim. Contohnya al-qadr, qadr. Nah, seperti itu urutannya, fathah, sukun, ro. Ada lagi an-naqur. Nah, dhammah, sukun, ro. Nah, seperti itu. Itu dibaca tafkhim. Nah, au maksuratan, atau sebelum huruf yang sukun sebelum ro itu hurufnya berharokat kasroh, maka ruqiqat, ditarkik. Seperti contoh dzikrin. Nah, ketika dibaca waqaf, maka membacanya adalah dzikr, dzikr, bukan dzikru, dzikru bukan, tapi dzikr. Wa bikr, bikrin, bikr, seperti itu. Lidhi hijr. Nah, nanti urutannya kasroh, sukun, ro.
Seperti itu. Nah, wa amma idza kana ma qablaha maftuhatan aw madmumatan fukhimat. Kemudian ada lagi sebelum ro ya, itu ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka dibaca tafkhim. Ya, contoh al-kautsar, fahjur, ilaihi turja'un. Au maksuratan, atau sebelum ro itu ada huruf kasroh. Nah, seperti fa'anzir yush'irukum. Nah, itu semua adalah ketentuan-ketentuan tafkhim atau tarkiknya ro. Kalau ingin lebih lanjut, lebih dalam pemahamannya, nanti bisa mencari sendiri atau tanya dengan ustadz-ustadz yang lebih mumpuni yang lain. Baik, itu saja dari kami, semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri, atau semoga juga bisa bermanfaat bagi asatidzah sekalian. Akhirul kalam, dari awal sampai akhir banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.